1 Kesesi, Bapak Haji Dr. Andes Eko Supriyanto MPD, yang kami hormati rekan-rekan teman sejawat, Bapak Ibu guru SMA 1 Kesesi. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama sharing informasi, berbagi informasi dalam rangka budaya positif di SMA 1 Kesesi. Perkenankan kami sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara dalam acara budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan pengundang, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat inti, yaitu nanti akan disampaikan 6 pokok materi dalam budaya positif, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah sambutan pengundang. Langsung saja akan kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kami selaku pengundang, ya, kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Nah, pada pagi hari ini kami mengundang Bapak Ibu dalam rangka pemenuhan tugas kami pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Kemudian dari kami menyampaikan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya bisa hadir pada acara pada pagi hari ini. Yang kedua, kami mohon maaf seandainya undangan kami ini tuh mengganggu aktivitas Bapak Ibu di sekolah. Kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan juga secara umum adalah dunia pendidikan nasional di Indonesia kita. Mungkin itu saja maksud dari kami mengundang Bapak Ibu semua pada hari ini. Kemudian dilanjut sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Haji Dr. Andes Eko Supriyanto MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sempat setelah kita 3 hari membebaskan diri dari pekerjaan rutin. Alhamdulillah pada hari Selasa 24 Agustus Januari kita diberikan nikmat yang luar biasa. Pada pagi hari ini Pak Sabto dan Pak Atijah mendapatkan kepercayaan untuk mempresentasikan hasil diseminasi kegiatan budaya positif. Kemarin hari Jumat itu ada juga calon penggerak Purita Kusuma Ningrum yang telah mempresentasikan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa sih kok ada guru penggerak? Saya masih mengingat bahwa bergerak itu adalah hidup. Guru yang penggerak itu guru yang menghidupi. Jika pada ini saya
mendapatkan pertanyaan, Pak, kenapa sih calon guru penggerak itu kalau sudah dapat sertifikat bisa menjadi kepala sekolah? Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan ini saya ada yang bertanya beberapa kali, 3 kali itu. Kok mengapa dengan guru penggerak menjadi kepala sekolah? Ternyata contohnya ada, yaitu SMA Paninggaran itu yang kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak. Bapak Ibu, di guru penggerak ini itu ada 3 hal yang harus dipahami. Saya singkat PKK. Kemudian kepedulian, yang berikutnya lagi adalah kepemimpinan. Nah, dari 3 hal ini maka akan muncul bagaimana menjadi seorang leader. Nah, sesuai dengan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan informasi tentang budaya positif di sekolah. Yaitu muncul bagaimana perilaku guru penggerak ini di sekolah. Saya pun nanti akan ditanya bagaimana perilaku guru penggerak yang ada di sekolah, baik kok. Saya berikan rekomendasi, layak, tidak layak, kompeten, tidak kompeten, itu dengan data-datanya. Nah, sehingga otomatis di sini Bapak Ibu ada perilaku-perilaku yang memang akan muncul secara spontan. Dan perilaku ini terjadi secara konsisten jika menjadi sebuah kebiasaan. Orang tidak mudah menolong orang lain kalau dia tidak terbiasa. Manakala kita lihat kecelakaan di jalan, kan kita bisa menolong, langsung turun, kemudian kita bantu. Tapi kalau hanya sesaat, kemudian dia foto-foto, jadi di-upload, nolong orang, mengutakan di orang beritanya, nolong orang. Nah, ini Bapak Ibu hormati, ini perilaku ini yang harus kita pahamkan. Seorang calon guru penggerak akan punya kebiasaan jatuh di semangatnya itu, mengatakan keizin. Ada budaya malu di antara mereka tumbuh. Malu menjadi batalion 704, 7 Pinjer 004 Komenek. Ini betul-betul saya lihat amati teman-teman yang di guru penggerak itu, saya yakin tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Kesibukan yang luar biasa. Sampai wae podo mulai si utak-utak tanggon lab. Mas wae podo mulai masih di printer. Kenapa? Tadi memang punya perilaku budaya kerja. Isi rasanya kalau pulang sebelum waktunya. Izin rasanya kalau kerja tidak ada prestasi. Izin rasanya kalau kerja itu hanya sekedar memenuhi kewajiban. Nah, kemudian kedua adalah dia ingin mempelajari kepemimpinan. Bagaimana leadership itu terjadi? Bagaimana kita bisa membangun kepemimpinan itu dengan cara tentu lewat program kepemimpinan pembelajaran. Bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran minimal di sekolah seperti ada di depan kelas kepada anak-anak. Karena Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran itu tidak mudah. Harus butuh berlatih dan mau saling introspeksi. Nah, coba tadi yang Bapak ajarkan bisa diterima enggak? Itu minta informasi pada anak-anak. Kalau saya ngajar itu banyak orang. Tapi bagaimana kayak yang ngajar cuma sekedar anak-anak buka LKS halaman 53. Tolong dipelajari, dibaca, Bapak sarapan dulu, nanti kita keluar, nanti kita diskusi. Ini bukan bagi pembelajaran. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah pola-pola ini yang memang harus kita sampaikan pada anak-anak. Kata Ki Hajar Dewantara itu tuturi handayani ing madya mangun karso. Itu kan ing karso, ing madya mangun karso, ing karso sundulodo tuturi handayani. Bagaimana kita menjadi di tengah, di depan? Ayo kita berdoa sama anak-anak. Kita terapkan itu. Mudah-mudahan program guru penggerak ini tidak akan berhenti setelah ganti menteri. Memang Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering mengamati pada saat menterinya itu orang dari ABRI, dari TNI, yang digembar-gemborkan dalam sejarah PKN Kelambine Hansip. Saya masih ingat itu. Karena menteri ini soko tentara. Pada saat menteri pendidikannya itu dari orang teknokrat,
maka ada link match antara sekolah dengan pekerjaan wardiman di Ningrat itu programnya seperti itu, harus berbasis kompetensi. Nah, menterinya sekarang adalah wirausaha, maka kita diajak untuk berwirausaha. Dan yang penting lagi saya memahami ini adalah bagaimana guru penggerak itu punya inovasi. Dan inovasi itu punya apa? Saling mencoba. Nah, coba itu adalah ada resiko, yaitu gagal. Nah, dari belajar di kegagalan itulah kita harus mau mencoba. Anak-anak kita sudah mencoba, silakan banyak praktek, banyak hal yang bisa disampaikan. Supaya apa? Dari kegagalan akan menuju sebuah keberhasilan. Mudah-mudahan dari budaya positif yang akan muncul, mudah-mudahan lagi kita menjadi guru yang senantiasa mau mencoba. Ya, setiap hari dalam supervisi itu ada teman-teman yang kayak kita supervisi apa iki, cara perubahannya lambat. Nah, memang kita generasi sudah beda. Yang kita ajak generasi milenial. Kita lahir di kurikulum 94, 87. Jika menurut saya kadang mulai inovasi angel orang karuan. Monggo. Jadi kita harus mau istilahnya merubah diri. Perubahan ini yang harus kita lakukan. Kita sekarang ini adalah orang citizen. Kita tidak menggunakan power. Ubah kita sebagai fasilitator, jangan narasumber. Seringkali disampaikan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu hormati, kita ikhlas kepada anak-anak. Karena anak-anak pintar ya kita wajar. Makanya jangan sampai kita tuh di debat sama anak-anak, kemudian kita tuh yang merasa kalah. Enggak, kita malah senang. Sehingga kita berada pada, kalau ingin kita budaya positif itu muncul, kita harus berani mau mengubah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kepedulian. Di guru penggerak ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada semacam statement bagaimana bisa membantu teman-teman itu untuk bisa belajar lebih baik lagi. Ngajak, ayo Bapak Ibu, ini loh ngajar yang model sekarang itu seperti ini. Kita sharing. Makanya pada saat MGMP itu kan digembar-gembarkan dulu ada lesson study. Bagaimana kita mengambil makna dari lesson study. Praktek mengajar, kemudian kita kritisi, itu juga sama, diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kita harus saling sharing dalam belajar. Tidak apa-apa, mungkin kalau ada yang nanya, Bu, bagaimana kita mengatasi analisis butir butir soal, silakan, ada yang menggunakan aplikasi, sehingga kita senang. Kalau kita menjadi profesional itu tidak ada yang tidak ada matinya, terus selalu berusaha bagaimana, sehingga muncullah direfleksi dalam bentuk karya tulis ilmiah. Jadi guru penggerak itu ya harus pintar nulis, merefleksi kemudian dalam bentuk tulisan. Jadi ngomong sambil meneliti sebagai perencana, sebagai pelaku, sebagai pelapor. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mudah-mudahan dengan budaya-budaya positif yang di teman-teman kita banyak guru penggerak, mudah-mudahan kita semakin hari semakin banyak teman-teman yang bisa dijadikan sebagai narasumber. Bu Azizah itu dengan Google-nya itu sudah luar biasa. Delok duit jadi bisa langsung menjadi digital. Pintarnya karuan. Ya kan? Jelek beli duit langsung digital, Pak. Duitnya nanti langsung masuk ke digital, masuk ke ATM. Luar biasa. Mana banknya kemarin nggak pernah buat duit, banknya ada di mana-mana. Kemarin bank syariah Mandiri, ya Bu ya. Oh iya, luar biasa. Jadi makanya dia akan mengajak kita bagaimana transaksi dengan digital. Sehingga otomatis butuh perubahan kita. Nah, untuk itu kita baru bisa menyampaikan pada anak kita supaya kita nampak di depan anak itu, guruku itu inovatif, guruku itu update, guruku itu gak kuno, guruku itu menyenangkan. Anak senang. Tapi manakala kita sudah gurunya itu udahlah kita ambil yang cara lama kita ubah. Dan jangan sampai Bapak Ibu kita tinggalkan LKM, itu jangan tinggalkan LKS. Kenapa? LKS itu karena membunuh kita jadi tidak kreatif. Bahkan ada diskonnya. Diskonnya sak piro. Tapi kalau kita mau menulis
kita menggunakan materi yang baru, yang honestly, yang novelty, yang seger, itu anak-anak senang. Saya kira itu Bapak Ibu hormati. Jadi harapannya mudah-mudahan ini teman-teman kita yang masih status calon guru penggerak itu betul-betul menjadi guru penggerak, mendapatkan sertifikat, dan dengan sertifikat itu nanti punya hak untuk bisa mengganti kepala sekolah yang memang sudah update. Ya sudah, memang sudah wayahnya sudah harus ganti. Saya kira itu Bapak Ibu hormati, mudah-mudahan dengan kita sering sharing, kita dengan sering mendengarkan diseminasi dari berbagai teman-teman kita yang mendapatkan ilmu, kita semakin hari semakin punya wawasan. Oh iya, ternyata aku harus mau berubah. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang mendapatkan kesempatan menjadi calon guru penggerak sesaat nanti resmi menjadi guru penggerak, sehingga menjadi motivator, inovator, kreator di sekolah kita. Semakin banyak guru penggerak, maka semakin banyak perubahan-perubahan yang di sekolah itu nampak. Demikian Akhirul Kalam, semoga bermanfaat. Maka secara resmi pada pagi hari ini saya nyatakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Investasi oleh calon guru penggerak Pak Tarto, Bu Azizah dibuka. Terima kasih. Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan dan juga dukungan kepada kita semua. Semoga kami dalam kegiatan CGP Angkatan 7 berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semuanya. Kemudian acara inti, nanti di dalam acara inti itu ada 6 materi yang akan disampaikan oleh Ibu Azizah Aryani dan juga saya sendiri Sutarto Sabto Prastio. Nanti Bu Azizah akan menyampaikan 3 pokok materi, yaitu disiplin positif, yang kedua teori motivasi, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kepada Ibu Azizah Aryani SPD kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudi hadir di acara diseminasi atau pembebasan budaya positif dari kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan sedikit ya menyampaikan prolognya dulu. Budaya positif. Budaya positif itu apa sih gitu ya? Seberapa pentingkah budaya positif ya di sekolah gitu ya? Seberapa pentingkah budaya positif di sekolah? Penting nggak sih budaya positif itu gitu ya? Maka kita bisa mengasosiasikan budaya positif itu dengan pekerjaan kita bandingkan dengan seorang petani gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada gambar petani ya. Ada yang masih dalam perjalanan ke sawahnya, ada yang sedang, kalau bahasanya sini matun mungkin ya, lagi sedang matun gitu ya. Jadi seorang petani biasanya dengan penuh dedikasi dia menginginkan tanamannya tumbuh subur. Jadi dia tidak hanya sekedar memberikan pupuk untuk tanamannya, tapi dia juga memastikan tidak ada hama yang tumbuh, ya, tidak ada hama yang menyerang dan tidak ada rumput yang tumbuh di antara tanaman-tanaman yang dia tanam. Biar tanamannya pun tetap nantinya tumbuh subur, hasil panennya pun berkualitas. Itu yang diinginkan oleh petani. Maka begitu juga yang kita harapkan tentunya sebagai guru kepada siswa-siswa kita juga mengharapkan seperti itu.
Kalau kita mengharapkan punya siswa, punya murid yang berkarakter, maka kita juga harus memastikan lingkungan tumbuhnya siswa itu juga lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik, dan jadi yang namanya kalau dalam dunia pertanian ada tadi istilahnya matun untuk mencabuti rumput, kemudian nanti memupuk, nyemprot dan lain sebagainya. Itu yang kemudian di lingkungan kita, di lingkungan pendidikan kita sebut sebagai budaya positif gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat lagu gitu ya, nanggure pari kok tutulis keteki gitu ya. Ya karena memang belum tentu gitu ya, belum tentu kita menanam padi yang tumbuh juga padi juga, ternyata rumput pun ikut tumbuh. Apalagi kalau kita tanamnya tanam rumput, ya jangan berharap tumbuhnya padi. Maka ketika kita menanam padi atau menanam tanaman pertanian yang lain, agar tanamannya berkualitas, agar tanamannya kemudian bisa tumbuh subur, kita harus memastikan lingkungan pertaniannya, tanahnya gitu ya, bebas hama. Terus kita juga memastikan bahwa tanaman yang tumbuh juga tumbuh dengan subur. Ya begitu juga kita sebagai guru gitu ya. Ketika siswa sekolah di sini kan kita berharapnya tidak hanya pintar secara intelektual. Monggo Bu Heni, silahkan. Pintar secara intelektual, tapi mereka juga punya karakter gitu. Makanya kemudian itulah pentingnya yang namanya budaya positif. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Sabto, di dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi dalam bentuk 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Bapak Ibu mungkin kalau ingat kata disiplin, identik dengan apa sih disiplin? Waktu. Terus tata tertib mungkin ya, peraturan gitu ya. Jadi ya beberapa hal mungkin. Ya, disiplin itu identik dengan kepatuhan gitu ya. Kalau anak yang patuh dianggap sebagai anak yang disiplin kan gitu ya. Terus kemudian disiplin juga pasti untuk mendisiplinkan siswa ada tata tertibnya. Biasanya kalau siswa yang melanggar tata tertib atau siswa yang dianggap tidak disiplin, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, terus ada peraturan juga. Nah, ternyata yang namanya disiplin menurut Diane Bowson itu dia mengatakan bahwa yang namanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi bukan kepatuhan, bukan tata tertib, bukan hukuman, tapi disiplina itu belajar. Dan dari kata disiplin juga yang berasal dari disiplin, jadi berasal dari kata disipel juga yang berarti murid atau pengikut, gitu ya. Jadi sangat nggak ada hubungannya dengan peraturan, nggak ada hubungannya dengan hukuman, nggak ada hubungannya dengan tata tertib, gitu ya, nggak ada hubungannya dengan kepatuhan. Ternyata jadi yang namanya disiplin berarti itu untuk menjadikan seseorang murid atau pengikut yang bisa paham betul alasan mereka mengikuti, alasan mereka belajar suatu ajaran tertentu atau suatu pelajaran tertentu atau suatu pendidikan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya dan bukan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari luar. Itu yang namanya disiplin. Jadi disiplin itu dengan penuh kesadaran murid itu, pengikut itu belajar. Tidak yang namanya disiplin itu patuh.
gitu ya. Yang namanya disiplin itu kalau nggak patuh berarti dihukum, bukan itu. Yang namanya disiplin itu mematuhi tata tertib, bukan. Tapi yang namanya disiplin itu adalah siswa, murid, pengikut dengan penuh kesadaran dia belajar. Dan motivasi dia belajar itu adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar dirinya. Monggo silakan. Nah, jadi yang namanya disiplin positif, karena selama ini kalau kita menegakkan yang namanya disiplin pasti dengan tata tertib, seringnya dengan hukuman. Maka ada yang namanya disiplin positif ya. Disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai universal artinya kalau misalnya kok di peraturan ada siswa harus masuk sekolah sebelum jam 7 atau 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Nah, itu kan peraturan. Tapi ketika mereka mengacu pada nilai-nilai universal bahwa oh iya, saya berarti untuk menjadi siswa yang baik, untuk menjadi manusia yang nanti lebih bermanfaat, manusia yang disiplin, maka saya harus menghargai waktu. Nah, dengan seperti itu maka tidak ada keterpaksaan. Itulah yang namanya budaya positif. Bukan kalau siswa telat gitu ya. Misalnya siswa terlambat terus kemudian ya kamu dihukum lari keliling lapangan 10 kali. Tidak seperti itu. Jadi disiplin positif itu bagaimana kita melakukan penyadaran. Bagaimana kita melakukan penyadaran yang namanya kenapa kamu terlambat gitu ya. Bahwa yang namanya terlambat itu kan berarti tidak menghargai waktu dan lain sebagainya. Nanti solusinya bagaimana? Itu dengan penuh kesadaran, bukan kemudian dengan hukuman-hukuman. Nah, dari tadi ada motivasi intrinsik gitu ya, intrinsik dan ekstrinsik. Maka kemudian kita ke materi berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Seseorang dalam melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Beberapa motivasi yang dilakukan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu menurut Diane Boston itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini yang biasanya rata-rata siswa kita lakukan. Saya berangkat sekolah sebelum jam 7 biar saya nggak tertangkap STP 2K. Saya kemudian mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru itu agar saya tidak dihukum oleh Bapak Ibu Guru. Ini motivasi yang pertama. Jadi bukan karena bukan karena hal lain, tapi karena takut. Gitu ya, karena takut. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya mungkin Bapak Ibu Guru kok sering lihat, oh anak ini aktif ya. Ternyata dia aktif karena apa? Dia mengharapkan nilai yang bagus. Karena biasanya Bapak Ibu Guru akan mengatakan, ayo silahkan diskusinya, ayo presentasinya, siapa yang mau bertanya, yang bertanya nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, maka dia ketika bertanya, motivasinya adalah ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan. Ya, jadi motivasi ini, motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, keduanya itu bukan motivasi dari dalam diri, tapi dia ada harapan ataupun ketakutan terhadap pihak luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Oh ya, saya ketika saya aktif,
ketika saya aktif bertanya dan sebagainya, memang saya punya rasa ingin tahu, memang saya sedang belajar, memang saya ingin pintar. Itu motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Bukan karena saya pengen dapat nilai bagus dari Bapak Ibu guru, bukan karena saya diancam yang tidak bertanya nanti nilainya sedikit loh, gitu misalnya. Yang tidak bertanya nanti nilainya nggak KKM loh. Nah itu kan ada motivasi dari luar. Tapi ketika dia motivasi dari dalam diri dia, saya bertanya, saya aktif, memang saya ingin tahu, memang saya sedang belajar dan memang saya pengen pintar. Makanya kemudian ada motivasi ini. Jadi motivasi terbaik ya dari 3 ini, ya motivasi yang ketiga dari dalam diri sendiri. Ini yang kemudian tidak terpatahkan gitu ya. Karena kalau misalnya tadi misalnya kok takutnya hukuman, berarti nanti kalau nggak ada ancaman dia bisa sesuka dia gitu kan. Bisa, oh saya berarti bisa berangkatnya setengah jam setelah bel atau malah beberapa jam setelah bel kan gitu, karena dia motivasinya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, ternyata Bapak Ibu ada juga yang namanya hukuman tapi dalam bentuk penghargaan. Hukuman kok dalam bentuk penghargaan? Maksudnya apa ya? Gitu. Hukumannya bukan hukuman fisik Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu sering tidak asing dengan kalimat ini, atau bahkan mungkin pernah melakukan ini. Yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah, maka secara otomatis banyak yang kemudian tunjuk tangan karena berharap hadiah. Tapi Bapak Ibu ketika sering melakukan ini, suatu ketika Bapak Ibu tidak mengatakan ini. Silahkan siapa yang mau menjawab? Nggak ada satupun yang menjawab. Karena apa? Motivasi dari diri mereka selama ini terbangun dan terbiasa. Motivasinya adalah mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Jadi bukan kemudian Bapak Ibu membangun kepada siswa motivasinya, kalau kamu belum paham silahkan bertanya gitu ya. Jadi bertanya itu nggak ada yang salah gitu, semuanya benar, mau tanya kok gitu kan. Jadi dibangun seperti itu. Kalau kamu tidak dibiasakan bertanya, suatu saat nanti kamu takut gitu ya, bertanya saja takut gitu. Jadi motivasinya dibangunnya seperti itu. Bukan siapa yang mau bertanya, nanti yang bertanya saya kasih hadiah, yang bertanya saya nanti kasih nilai tambah misalnya. Maka ini bisa kita sebut sebagai hukuman. Kenapa hukuman? Karena kemudian motivasi yang terbangun dalam diri siswa bukan motivasi untuk belajar, padahal dia di sini ke sekolah kan sakjane belajar gitu. Tapi ternyata malah mulai berharap imbalan dan lain sebagainya ya. Bagaimana nantinya kan kayak gitu. Dalam belajar saja dia sudah mengharapkan penghargaan atau imbalan. Nah, kemudian tadi jadi ada beberapa perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Contoh kasus Bapak Ibu, misalnya ada siswa di kelas monggo, terima kasih Pak Agus. Misalnya ada siswa Bapak Ibu di kelas yang tidak mengerjakan PR. Nah, maka kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, biasanya bentuknya ada beberapa. Salah satu contohnya, nggak mengerjakan PR, silahkan hormat bendera 5 jam di luar. Itu hukuman. Tapi kalau bentuknya siswa tidak mengerjakan PR, kita sudah membuat peraturan gitu ya. Siswa tidak mengerjakan PR, karena tidak mengerjakan PR berarti kan waktu yang kamu lakukan untuk istirahat, untuk mengerjakan PR malah kamu gunakan untuk istirahat. Maka nanti jam istirahat kamu gunakan untuk mengerjakan PR. Kamu tidak boleh istirahat. Itu konsekuensi. Tingkatannya lebih tinggi dari hukuman. Tapi ternyata ada yang lebih
lagi dari konsekuensi. Ini yang namanya restitusi Bapak Ibu. Kita melakukan penyadaran, bukan hanya sekedar kalau kamu tidak mengerjakan PR berarti kamu nggak bisa istirahat. Karena waktu yang seharusnya buat mengerjakan PR kamu lakukan untuk istirahat. Maka karena sekarang jamnya istirahat ya kamu buat PR gitu ya. Tapi kalau restitusi tidak, restitusi guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan diri siswa. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR gitu ya? PR itu apa sih? Manfaatnya buat kamu apa sih gitu. Terus kalau kamu tidak mengerjakan PR harusnya kamu seperti apa? Itu yang namanya restitusi. Jadi kita melakukan penyadaran bahkan sampai konsekuensi atau solusi yang dicari pun bukan dari Bapak Ibu guru, tapi kita tanyakan kepada siswa langsung. Dia yang kemudian, oh ya Bu, berarti harusnya ya saya mengerjakan PR gitu. Nah bagaimana sekarang? Ya bagaimana solusinya? Ya saya akan mengerjakan sekarang misalnya, atau saya akan mengerjakan di jam istirahat nanti. Itu kan solusi yang dia tawarkan dan dia akan melakukannya dengan kerelaan hati. Bukan dengan basic waktu istirahat kok aku kan berapa PR. Nah, itu konsekuensi padahal gitu ya. Apalagi kalau mendapatkan hukuman nggak ada hubungannya dengan mengerjakan PR tapi kita suruh hormat bendera. Gitu. Jadi harapannya nanti kita tidak hanya Bapak Ibu guru tapi saya, Pak Sabto, Bu Rita bersama-sama gitu ya belajar untuk menerapkan ini kepada siswa-siswa kita. Biar mereka ketika melakukan kesalahan kemudian mencari solusinya tidak dengan berat hati, tidak karena mendapatkan hukuman atau konsekuensi, tapi dia cari solusi sendiri. Jadi mereka dengan ikhlas melakukannya. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi tadi di awal saya sudah menyinggung tentang peraturan, tentang tata tertib. Kok ini ada yang namanya keyakinan kelas gitu ya. Jadi apa sih bedanya peraturan kelas atau peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Yang pertama Bapak Ibu, kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah biasanya yang membuat itu sekolah. Tapi kalau peraturan atau keyakinan kelas itu dibuat sendiri oleh siswa dan disepakati bersama oleh siswa. Itu yang namanya keyakinan kelas. Kemudian kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu biasanya sebagian besar siswa itu tidak memahami tujuan mulianya peraturan tersebut. Jadi Bapak Ibu, yang namanya peraturan kita buat itu pasti punya tujuan mulia untuk mendisiplinkan anak kan gitu. Tapi biasanya dengan peraturan-peraturan itu rambut harus rapi, baju harus rapi, berangkat sekolah dan pulang sekolah tepat waktu dan lain sebagainya. Itu kan banyak tujuan-tujuan mulianya. Tapi ternyata sebagian besar siswa itu tidak memahami makna di balik peraturan itu. Kadang mereka memahaminya peraturan itu cenderung mengekang mereka. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi yang namanya keyakinan kelas karena dibuat sendiri, disepakati sendiri, maka siswa itu lebih tergerak dan lebih semangat menjalaninya. Karena mereka yang buat, bukan sekolah yang membuat gitu. Jadi mereka yang mengatur diri mereka. Ini yang namanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Saya ada contoh untuk membuat keyakinan kelas yang saya praktekkan di kelas saya, di kelas 11 IPS 3. Dapat kertas kuning dan kertas hijau ya? Ya. Oke, fungsinya buat apa? Kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Bahasanya bukan peraturan kelas, tapi lebih ke kesepakatan yang nantinya akan kita yakini bersama. Kenapa bahasanya
bedanya apa sih? Contoh real ya, misalnya gini, orang yang merasa diatur akan sebuah peraturan pasti kalau dia disuruh naik motor harus pakai helm gitu ya, pasti akan merasa keberatan. Pasti pakai helmnya kalau ada polisi gitu ya, baru pakai helm. Tapi kalau dia merasa bahwa itu adalah sebuah keyakinan bahwa kalau pakai helm itu adalah untuk keselamatan, maka ada polisi tidak ada polisi, dia naik motor pakai helm, kan? Maka saya pengennya kita pun begitu. Di kelas ini kita akan buat kesepakatan bersama yang akan jadi keyakinan kita bersama. Nantinya berarti kita melakukan itu tidak dengan terpaksa. Dan mungkin kalau suatu saat nanti kok ada yang lupa bisa saling mengingatkan. Nah, untuk yang dus berarti apa saja yang menurut kalian boleh dan seharusnya kita lakukan. Sedangkan yang don'ts itu apa saja yang tidak boleh dan jangan dilakukan, ya. Itu baik di kelas ini maupun di luar kelas, masih di lingkungan sekolah, dan itu berlaku untuk kita semua. Yang hijau untuk dus dan yang kuning untuk don'ts, ya. Oke, silahkan ditulis di kertas yang sudah dibagikan, ya. Kemudian setelah selesai silahkan ditempel di sini. Oke, yang mau dibacakan dulu yang sini apa yang sini? Sini. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh saya. Yang tidak boleh dulu ya. Iya. Oke, yang pertama, jangan sulit berbagi minuman. Iya, belum beli. Berarti kan nanti biar nggak usah minta-minta yang lain gitu ya. Aku orang belum gelas ya. Oh, mau pakai gelas juga? Gelas dong. Bawa sendiri-sendiri aja. Iya. Pengen dua kopi sih karena Ala-ala rekor. Ya, bawa botol sendiri-sendiri ya, bawa botol sendiri-sendiri. Tapi nanti apa namanya minuman berarti mau mulai kapan beli? Nanti pulang sekolah, Bu. Oke, pulang sekolah nanti mulai beli. Jadi nggak ada acara-acara minta minum atau kalau pas kita sama teman malah nggak dibagi, nggak dikasih gitu ya. Oke, yang berikutnya dilarang tidur saat pelajaran. Siapa yang biasa tidur saat pelajaran? Saya. Badai. Mantap kok. Iya, saya tahu ngantuk. Kalau orang ngantuk ya tuh kan. Cuman gini, kamu harus bisa mengatur ya. Mengatur. Kenapa kamu ngantuk? Mungkin karena kamu malam berbeda. Berarti bagaimana caranya? Berarti harus tidur lebih awal dan kemudian ya ngantuk gitu ya. Sebenarnya saya ada berharap
pada Pak Agung bagian. Padahal nggak boleh ya, berharap hanya pada Allah. Tapi kali ini saya berharap pada Pak Agung. Jadi gini, ketika Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu wali kelas nanti sudah menyepakati keyakinan kelas, kenapa sih kita tidak membuat keyakinan sekolah? Nah, keyakinan sekolah siapa yang maju? Tentunya wakil kesiswaan. Jadi nanti peraturan sekolah itu tidak draftnya dari sekolah, tapi draftnya dari siswa. Manggilnya siapa? Ketika tiap-tiap kelas sudah membuat keyakinan kelas, maka nanti Pak Agung mengundangnya adalah MPK untuk bersama-sama membuat yang namanya keyakinan sekolah. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Azizah Aryani yang telah menyampaikan materi 1, 2, dan 3. Nah, sekarang untuk materi 4, 5, dan 6 akan saya sampaikan dengan metode yang berbeda. Tapi intinya adalah kita berbagi ilmu atau belajar bersama mengenai budaya positif di sekolah kita. Baik, perkenalkan, nama saya Sutarto Sarto Prastio, calon guru penggerak angkatan 7. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, metode saya sudah kami print outkan di Bapak Ibu semua, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, akan tetapi sebelum kita membedah apa sih 5 kebutuhan dasar manusia menurut Glaser, ya. Ini kami meniru gaya di guru penggerak, yaitu kita langsung ke studi kasus atau pertanyaan pemantik, ya. Sebagai contoh, ada seorang ibu guru wali kelas, ya, boleh SD, boleh SMP, boleh SMA, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu dengan nama Doni. Beberapa anak di kelas tersebut datang padanya dan mengeluh bahwa Doni yang sering sekali meminta bekal jajan atau makanan dengan paksa. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti ibu guru tersebut, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan? Menurut kita, apa ya kira-kira alasan Doni itu melakukan hal tersebut? Nah, itu tadi kasus dari materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik Bapak Ibu, dengan mengacu dari kondisi tersebut, mari kita pelan-pelan kupas 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser. Di sana mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, ya. Mungkin anak, mungkin kita, ataupun mungkin orang lain, ya. Semuanya yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kata usia itu, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin kadang-kadang caranya itu versi kita ini pas, tetapi versi orang lain tidak. Nah, disitulah peran kita sebagai pendidik untuk menguasai hal semacam itu, sehingga kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, menurut Glaser, bahwa 5 kebutuhan dasar manusia adalah untuk bertahan hidup, ya. Mungkin nanti caranya bertahan hidup akan kita kupas. Contoh tersebut itu, apakah sikap Doni itu dalam rangka bertahan hidup dengan cara yang benar atau yang kurang tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya.
Kemudian kebutuhan kita itu biasanya kebebasan. Ya. Nah, tetapi kebebasan ini itu yang harus mengikuti norma-norma yang ada di sekolahan, kemudian di masyarakat dan sebagainya, sehingga kita harus bisa memahami kebebasan yang seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Baik Bapak Ibu, dengan contoh tadi Ibu guru ya terhadap permasalahan semacam itu, apakah itu termasuk kebutuhan yang bertahan hidup atau seperti apa? Baik, kita langsung saja memahami untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, menurut Glasser adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makan. Nah, dari kasus tadi itu si Doni menurut Glasser dalam permasalahan tadi ya, apabila jawaban Doni itu ketika kita ditanya adalah karena lapar ibu ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya ya, maka apa yang dilakukan Doni itu adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Itu menurut Doni ya. Jadi Doni itu meminta makanan temannya dengan paksa ya. Seandainya menurut dia itu karena orang tuanya tidak membawa bekal ya, berarti Doni itu lagi menerapkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Nah, tinggal nanti kita akan saja cara-cara semacam itu di materi restitusi nanti. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterimanya. Nah, menurut Glasser kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, dengan posisi tersebut, seandainya ya Doni melakukan hal semacam itu, kemudian Doni beranggapan bahwa alasannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, walaupun mungkin pada saat itu caranya adalah kurang tepat ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya, kemudian guru itu melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya memperhatikan, berarti si Doni itu ceritanya itu lagi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterimanya. Nah, di situ barulah nanti kita akan bersikap seperti apa dalam penyikapannya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, dalam kasus tadi, apabila Doni itu beranggapan dia merasa hebat karena temannya menjadi takut ya, karena jajanannya itu diminta paksa, kemudian karena dipaksa, jadi kan akhirnya terambil juga lah ya. Seandainya Doni itu merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya,
maka sebetulnya doni itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup akan kekuasaan. Kadang itu terjadi juga bahwa kita atau murid itu juga punya perasaan semacam itu, ya. Biar kita terkesan kuat, akhirnya kita melakukan hal semacam itu. Nah, di situ itulah peran kita sebagai pendidik dituntut akan teliti dan jeli. Nah, kemudian kebutuhan hidup yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, apabila dalam kasus tersebut itu doni, ya, beranggapan bahwa dia merasa bosan terhadap bekal yang dia bawa dari rumah atau dari ibunya, sehingga karena merasa bosan kemudian milih punya temannya yang belum pernah dimakannya. Nah, berarti doni itu sedang memenuhi kebutuhan hidupnya adalah akan kebebasan. Nah, di situ itulah yang akan kita dampingi supaya tidak salah arah atau salah jalan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan hidup akan kesenangan. Ya, menurut teori, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seandainya doni tadi itu beranggapan atau menjawab bahwa yang dia lakukan itu hanya sedang iseng, ya. Ia pingin tahu ekspresi rasa temannya seperti apa, apakah marah atau nangis atau seperti apa, maka doni tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan, puas, ya, puas. Seperti Pak Jayadi itu kadang-kadang kalau dialog dengan seruangan, kalau ada satu kencang, dayanya kencang, hasilnya seperti apa, walaupun nanti endingnya tertawa semua, hahaha. Jelasnya Pak Mego itu. Itu mungkin Pak Jayadi itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup akan kesenangan, ya. Sehingga kalau sudah bisa tertawa, beliau akan puas, ya. Ya, itu Bapak Ibu uraian dari dari Glaser akan kebutuhan dasar manusia, ya. Sebagai contoh kasus tadi, yaitu dengan doni di dalam kelas dan ada laporan, ternyata doni itu harus disikapi seperti apa, ya. Jadi kita harus jeli dalam memahami suatu kondisi yang siswa kita lakukan. Nah, kemudian sekilas saja untuk dunia berkualitas, ya. Menurut para ahli bahwa dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran Anda atau pikiran kita, ya. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Sebagai contoh, ya, bisa saja berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda sehingga kita merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Berarti itu termasuk dunia berkualitas. Seperti halnya anak, ya. Murid kita juga mungkin mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia mereka. Cuman mungkin dengan cara yang berbeda antara dunianya anak kepada dunia kita sebagai pendidik, sehingga guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, ya. Istilah merdeka, kurikulum merdeka, merdeka belajar di sini juga sama, ya.
harus memerdekakan murid. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif, ya, dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Walaupun kadang dialog di ruang wakasek atau dialog di ruang guru bahwa anak-anak zaman sekarang kalau tidak seperti ini sulit, ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan teori ini sebagai landasan kita bisa bersikap. Itu untuk materi yang kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian selanjutnya langsung studi kasus juga. Tadi sudah disinggung oleh Bu Azizah mengenai restitusi, bahwa pertanyaan kami membacakan menurut dosen bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Gosen bahwa dalam melakukan restitusi itu pendekatannya itu dengan 5 kontrol, ya. Tetap pendekatan itu adalah berpusat kepada murid, ya. Nah, dengan studi kasus Adi yang datang terlambat hadir di sekolah. Semisal kita ada permasalahan siswa kita itu sering datang terlambat hadir di sekolah. Nah, menurut Gosen, ya, dalam restitusi atau penanganan siswa tersebut itu beliau mengemukakan ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. 45, pemantau dan manajer. Nah, yang diharapkan dari kementerian bahwa dalam menangani restitusi diharapkan kita sebagai pendidik minimalnya kita melakukan pemantau dan manajer. Untuk yang penghukum, pembuat rasa bersalah itu kalau bisa, ya bahasa jangan kalau bisa dituntut itu kita jangan melakukan hal semacam itu. Kenapa sih? Ya, nah mari kita lihat sekilas bahwa penghukum itu cirinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Silakan kalau kita itu berkata kepada peserta didik dengan kalimat semacam itu, ini menurut para ahli bahwa kita itu sedang melakukan restitusi atau berbagi kesalahan dengan cara hukuman. Sebagai contoh, ini dengan tanda keras, ya, tanda bentuk. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, selanjutnya kamu selalu saja salah, ya, dengan nada tinggi. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Yang contoh kalimat itu adalah kalimat jika kita ada tugas atau ulangan itu, ya. Nah, maksud dari para ahli itu adalah guru seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil adalah dengan cara saya, dengan cara dia. Jadi seolah-olah siswa itu dituntut untuk mengikuti kita. Itu kalau kita menangani siswa dengan cara penghukum. Nah, di print out di situ sudah ada ciri-cirinya adalah dengan nada suara tinggi, ya. Body language-nya mata melotot dan suka menunjuk jari, ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu biasanya seperti itu. Nah, seandainya kalau kita itu telah mengucapkan hal semacam itu menurut para ahli bahwa kita itu sedang menangani dengan cara hukuman, ya, penghukum. Nah, hasilnya menurut ahli itu adalah kemungkinan siswa itu akan marah dan dendam
atau agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau di meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraannya. Ditakutkan itu semacam itu jika kita menangani kesalahan dengan cara penghukum. Nah, kita kembali ke diri kita. Kira-kira sulit atau mudah itu menjadi PR kita ya. Ini harapan dari kementerian yang didukung oleh studi kasus dari para ahli. Kemudian restitusi dengan pendekatan pembuat merasa bersalah ya. Itu contoh katanya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu itu berbuat seperti itu? Nah, di posisi murid itu akan memiliki penilaian pada dirinya yang buruk ya. Buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan banyak orang. Itu yang ditakutkan, yang dirasakan oleh murid tersebut. Sehingga takutnya dihasilkan murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap itu lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam di dalam benak perasaan murid itu. Akhirnya murid kadang-kadang bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Itu kalau penghukumannya dengan cara murid merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman ya. Nah, ini kalau teman itu menurut saya itu bahasanya sudah sangat halus ya. Akan tetapi ditakutkan oleh para ahli itu hanya dengan guru itu saja beliau patuh ya. Kemudian sama guru yang lain menjadi acuh. Itu kalau kalau restitusi itu dengan cara pendekatan sebagai teman. Takutnya anak itu persayanya hanya dengan Pak Jayadi saja selaku BK-nya, dengan guru mapel dan kelasnya tidak. Itu yang ditakutkan kalau kita itu dengan cara walaupun sudah baik, sudah halus, tapi ditakutkan kaminan, anak itu kaminan Jayadi, Pak Jayadi, dan yang lain alah kayak gitu. Nah, yang perlu kita pahami adalah diharapkan kita itu sebagai pemantau ya. Pemantau itu yang mengawasi. Jadi pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti tindakan anak tersebut ya. Dan juga kita mengontrol murid tersebut. Nah, harapannya dengan pendekatan pemantau adalah dihasilkan peserta didik yang ini, yang tadi sudah disinggung Bu Aziza itu. Pemantau itu diharapkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib sekolah. Jadi kesalahan anak itu jangan kita yang menunjukkan ya. Walaupun sebenarnya kita tahu kesalahan itu karena ini, tetapi didiklah peserta didik kita itu biar mengeluarkan ya itu konsekuensinya, bukan kita yang menentukan. Itu teorinya ya. Mungkin nanti yang bersinggungan banyak itu Pak Agung dan juga Pak Jayadi itu sangat bersinggungan sekali. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah, ya.
Kemudian murid tetap dibuat sebagai contoh tadi pada waktu istirahat, ya, karena memenuhi konsekuensinya akhirnya dia memenuhi kebutuhannya atau menggantikan tugasnya yang belum dikerjakan. Jadi biarkan ide itu muncul dari anak itu sendiri, ya. Itu harapannya. Nah, yang kelima adalah dengan pendekatan manajer. Ini pendekatan yang paling tingkat tinggi, ya. Nanti masalah dialognya di printouts-nya sudah ada di sana. Harapannya adalah ini, ya, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, ya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, jadi masalah itu biar muncul dari dalam diri kita. Jadi apa istilahnya? Intrinsik, ya, intrinsik itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Walaupun kita sebenarnya kesalahanmu itu ini, tetapi kita jangan mengucapkan lebih awal, biarkan anak itu mengeksplor intrinsnya itu seperti apa. Itu untuk manajer. Nah, kemudian materi yang terakhir adalah segitiga institusi. Ini singkat saja karena Bu Aziza tadi sudah menyinggung. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau tadi itu pendekatan, nah kalau restitusi itu adalah langkahnya, ya, Bu, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah pendekatannya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, menurut para ilmuwan, segitiga restitusi itu ada 3. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validitas tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu bisa menggunakan kalimat cara seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, bla 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 bla. Ini kata pematiknya, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Itu sebagai contoh. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Bapak Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi di sini kita mencari solusinya. Jadi tidak usah ditunjukkan kesalahan siswa, biar siswa itu tahu salahnya sendiri itu apa dari unsur intrinsiknya tadi itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini sehingga anggapan dari para ahli bahwa jika kita melakukan seperti ini sangat sulit siswa itu akan membangkang, ya. Karena salah pun berbuat salah tidak apa-apa. Jadi tidak mungkin, enggak Pak, saya itu salah, saya harus disalahkan. Itu tidak baik. Itu biasanya anak itu langsung merasa, ya, tidak akan membangkang, tidak akan bertolak belakang dengan kalimat kita, ya. Kalau kita sudah menerapkan seperti ini. Ini baru menurut para ahli. Nanti saya tadi 8 itu guru BK masih banyak salah dan begitu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi jangan buru-buru mencari siapa yang salah, kesalahannya apa, tapi divalidkan, ya. Jangan sampai barang jari dodolan dian langsung divonis jebret, ternyata setelah dikonfirmasi, divalidasi, oh salah sangka ibu bapak, ya. Jadi sebelum kita melakukan itu, ya, harus divalidasikan tindakannya itu benar-benar, ya. Jadi kita itu harus tahu persis, jangan jari dodolan dian atau hanya sekilas mata memandang sekian menit, padahal di dalam sekolah itu ada 8 jam atau 10 jam. Nah, contoh kalimatnya menurut para ahli adalah, padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Tetapi
kalian melakukan seperti ini. Nah itu sebagai contoh kalimat pengantarnya. Kamu pasti punya alasan mengapa sih kamu melakukan. Ya biarkan, sehingga kita tanya ke anak itu langsung tidak to the point ya. Langsung tidak jebret, tetapi biarkan anak itu mengungkapkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Walaupun sebenarnya penting buatmu belum tentu penting buat orang lain, tetapi anggaplah itu penting buatmu dulu, karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup ada 5 tadi, itu mungkin saja anak itu lagi melakukan penguasaan ya, pingin disayang, pingin dimanja, sehingga cari perhatian, itu seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kalau kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Jadi itu ya. Nah, misalkan negatifnya 2, kemudian sikap baiknya nanti akan muncul 5, sehingga nanti setelah hitungan matematika akan tertutup. Nah kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah ini yang terakhir adalah, misalkan anak di dalam kelas nyontek ya. Ya kita tahu nyontek itu ya nurun dan segala macam. Tetapi kita tidak langsung jebret ya, langsung kamu nyontek, kamu menyalahkan dan segala macam. Jadi bisa dianggap dari kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, keyakinan seperti apa yang telah disepakati kelas. Nah, maka dari itu tadi sudah disinggung oleh Bu Aziza, diharapkan di awal pertemuan tiap semester paling tidak ajaklah buat keyakinan kelas. Aturan itu biar muncul dari siswa ya. Tetapi kalau munculnya kok tidak masuk akal, jangan diiyakan. Misalkan, Bu, kalau bisa diakhiri sih Bu sebelum 15 menit bel berbunyi, baru kita meluruskan. Teori seperti itu ya. Jadi biarkan aturan-aturan di kelas itu muncul dari anak-anak. Nah kita selaku pendidik baru kita ambil mana yang terbaiknya dan juga diputuskan, sehingga jika anak itu melakukan kesalahan, itu bukan gurunya yang menghukum, tetapi keyakinan bersamalah yang menghukum. Walaupun kalimat menghukum itu jangan terucap hukum, tetapi serasa menghukum ya. Karena penghukum tadi itu tidak disarankan dalam 5 restitusi pendekatan tadi. Penghukum itu tidak boleh, membuat rasa bersalah tidak. Teman pun diharapkan jangan, karena nanti kaminan. Nah yang diharapkan adalah manajer dan pemantau. Harapan dari kementerian melalui guru penggerak dan juga diseminasi pada siang hari ini, harapannya itu. Nah itu menjadi PR bersama untuk kita jalani di sekolah kita secara khusus, secara umum adalah di dunia pendidikan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Itu kami hanya mengajak bersama-sama, sharing bersama-sama, ketok tular. Mari kita diskusikan di dunia nyata, di SMA kita. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan di awal sampai dengan akhir mohon maaf, kami berdua kemampuan kami menyampaikan materi yang kami dapat dalam program CDP Angkatan Kabupaten Pekalongan, kemampuan kami ya semacam itu. Mohon maaf seandainya kami ada hal-hal yang kurang pas, baik dalam rangka penyampaian, dalam rangka body language,
semuanya. Seandainya masih minim, kami mohon maaf. Dan kemudian selanjutnya adalah acara yang kelima, penutup. Mari kita tutup acara diseminasi budaya positif di sekolah Salon Guru Penggerak Angkatan 7. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.